Oke, selamat malam. Berjumpa lagi dengan admin Akademi Financial. Halo, halo, halo. Wah, ini ternyata konten admin ramai sekali ya. Sebelumnya unboxing saham potensi cuan multibagger ya. Jadi terima kasih untuk para subscriber admin yang sudah mencapai 1000 lebih ya. Nah, ini perkembangannya cukup lumayan ya. Terima kasih ya. Jadi sebelumnya memang admin menyampaikan beberapa ini ya rekomendasi, salah satunya adalah unboxing saham yang berpotensi memberikan cuan multibagger. Ya, dalam materi sebelumnya admin sampaikan bahwasannya ada saham AMAN ya, aman, itu berpotensi akan mendatangkan cuan ya, dan hari ini ya sedikit-sedikit juga sudah mulai naik ya, kurang lebih kalau teman-teman mengikuti dari awal ya, awal sesi perdagangan kurang lebih sudah cuan 4 sampai 6%-an lah ya. Ya seperti itu ya. Untuk kali ini karena ada beberapa komen ya, banyak ya. "Min, kenapa nggak bikin rekomendasi harian atau swing?" Wah, tunggu. Jadi begini ya, ya untuk beberapa hari ini memang masih random aja ya dari admin, kadang bikin rekomendasi day trading gitu kan. Kemudian unboxing saham. Nah, dengan adanya masukan-masukan ini ya bagus ya, bikin jadi termotivasi ya, semangat ya buat admin untuk membuat konten-konten selanjutnya. Yang penting jangan lupa ya, ini teman-teman ya, para retail, mungkin ada bandar juga ya di sini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video-video admin biar cepet ya, biar cepet monet dan dapat ini ya, dapat modal ya untuk HK saham. Ya, oke. Tanpa perlu berlama-lama ya, kebanyakan ngobrol nih admin ya. Oke, hari ini kita coba untuk membahas salah satu saham ya. Untuk admin bedah secara ringkas saja, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini edisi yang kedua ya. Jadi untuk awal seperti biasa, kita disclaimer dulu ya. Ya, ini bukan ajakan membeli atau menjual saham ya. Jadi apa yang admin sampaikan tujuannya adalah edukasi dan informasi gitu ya, biar teman-teman ini ada pencerahan lah, oh besok kita HK apa nih, oh besok kita investasi apa gitu. Admin tujuannya selalu kasih edukasi ya, biar nggak ini ya jebol ya modalnya ya, khawatirnya ya kalau yang belum ahli ya dalam investasi saham ya, kadang terkecoh oleh kenaikan saham-saham yang sifatnya sementara ya gitu kan. HK turun, merah, nangis. Nah, itu ya. Jadi risiko di pasar saham itu selalu ada. Nah, tentunya admin selalu sampaikan lakukan riset secara mandiri. Ya, dengan riset secara mandiri, teman-teman juga sudah berusaha untuk belajar, mengembangkan pengetahuan, dan ya tentunya mengambil keputusan investasi sendiri. Oke, kemudian kinerja masa lalu juga bukan jaminan, dan admin tidak bertanggung jawab atas keputusan pribadi Anda, dan selalu utamakan profil risiko Anda sesuai dengan stylenya ya. Kalau stylenya ya masih bisa investasi, investing gitu kan. Jangan dipaksakan ke day trading ataupun scalping. Nah, itu bahaya kalau belum ada ilmunya ya. Bisa jadi nanti nyangkut ya, mau cut loss ya duitnya menguap ya. Sayang. Oke. Oke, jadi untuk unboxing kali ini langsung saja ya. Nah, ini ya potensi saham multibagger yang Apin sampaikan adalah PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk, atau ya kita bisa menyebutnya adalah SMGA. SMGA ini merupakan perseroan atau perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan nikel dan batu bara untuk pasar domestik di Indonesia. Wah, ngeri-ngeri sedap ya. Perdagangan nikel akhir-akhir ini mulai diperhatikan ya oleh salah satunya
market maker ya, karena ada beberapa news yang sangat positif, pemerintah bertekad gitu untuk menciptakan, sebagai apa namanya, industri baterai nasional ya. Kemarin juga sudah diresmikan oleh Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo gitu, bahwasanya ada groundbreaking ya, pusat atau industri baterai nasional. Nah, tentunya saham-saham yang berkaitan dengan nikel ini juga akan memperoleh sentimen positif gitu. Ada naik ya kemarin salah satunya kalau ini teman-teman mengikuti ya, ada NICL naik ya, kemudian ada beberapa saham, ada DKFT gitu, ada Antam gitu, ada MBMA gitu, ada banyak ya beberapa ya untuk saham-saham ada, apa namanya, mendapatkan sentimen yang positif. Nah, kalau untuk batu bara sendiri ya memang saat ini ya harga batu bara sendiri mengalami ini ya, penurunan atau merosot sangat tajam ya. Dan untuk supply-nya juga ya, dan demand gitu, supply-nya banyak, demand-nya dari apa, luar negeri juga mulai menurun ya, menyusut ya. Nah, kemudian kalau nikel ini ya kisaran mungkin harganya di 15.000 ya per ton ya, koreksi kalau admin salah ya. Oke, tanpa berlama-lama, jadi mungkin ini teman-teman udah pada tahu ya SMGA ini apa namanya, perusahaannya memang, sifat karakter usahanya lebih ke trader ya, trader perdagangan nikel ya, kalau dilihat. Nanti coba kita lihat di datanya selengkapnya di Stockbit aja ya, biar lebih enak nih, cakep nih. Nah, untuk price-nya ya, price-nya sekarang masih di angka 81. Ya cukup rendah ya, 81, kemudian IPO-nya di 105. Nah, ini admin paling suka saham-saham seperti ini ya. IPO-nya itu di angka atas gitu kan, kemudian ditarik turun ya, dia turun, tapi dia belum menyentuh harga atas lagi. Nah, ini kemungkinan besar nantinya akan ada yang namanya pullback ya, pullback ke atas, bahkan melebihi harga IPO price-nya gitu ya. Oke, kita coba cek sebagai ini ya, untuk company background-nya seperti ini ya. Tadi sudah admin sampaikan ya, bahwasannya untuk SMGA ini bergerak di perdagangan nikel dan batu bara untuk pasar domestik. Nah, ini menarik nih. Ternyata SMGA ini mempunyai entitas anak yaitu PT Jasa Tama Mandiri Sukses atau JMS yang bergerak dalam bidang pertambangan batu gamping. Oke, kegiatan pertambangan JMS berlokasi di Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali. Nah, ini di Sulawesi Tengah ya. Nah, ini cukup luas ya. Luas wilayahnya 85,73 hektar. Dan berdasarkan hasil eksplorasi yang telah dilakukan oleh JMS, cadangan batu gamping yang dimiliki oleh JMS saat ini adalah sebesar 300 juta ton dengan perkiraan usia sekitar 150 tahun. Wah, ini ya besar sekali ya potensinya ya. Potensi nanti dari anak perusahaan atau entitas anak untuk melakukan penjualan batu gamping ya. Just info ya, batu gamping itu kalau di perdagangan global penyebutannya adalah limestone ya. Nah, limestone itu adalah tingkat produk yang paling mentah ya. Jadi batu batu gamping yang awal itu namanya limestone, itu harganya sekitar $21 per ton. Nah, ini menarik nih. Tapi kalau batu gamping itu sudah diolah ya, admin lupa ya, ini untuk olahan pertama dan keduanya ini mampu menghasilkan nilai tambah yang cukup signifikan, bisa sampai dengan 150 USD. Nah, katakanlah ini kita asumsikan 21 USD ya, dikalikan 300 juta ton. Nah, itu sudah berapa ya? Ya, kita coba hitung-hitung ya, kita hitung cadangannya tadi. Nah, ini cadangannya adalah 300 ya. Oke, cadangannya 300, kemudian nah ini apa namanya, harganya adalah 21 USD.
Nah, kita asumsikan dari PT JMS itu menjualnya adalah barang mentah, maka didapatkan sekitar 6,3 miliar. Wah, cukup ngeri sedap ya nih. Besar sekali ya, 6,3 miliar US dollar ya. Oke, katakanlah tadi cadangannya itu sekitar 150 tahun ya. Nah, itu 150 tahun, nah itu sekitar berapa ya kalau dibagi? Nah, ini katakanlah 300 juta. Nah, ini dibagi 150 tahun. Ini per tahunnya itu bisa menghasilkan 2 juta ton ya. Nah, 2 juta ton. Nah, 2 juta ton dikalikan 21. Nah, ini menghasilkan 42 juta USD. Nah, 42 juta USD dikali 16.300 ya, asumsinya berapa ya? Maka akan menghasilkan sangat besar ya, 684,6 miliar rupiah. Wah, ini besar sekali ya kalau memang digarap ya untuk PT JMS ini. Nah, nanti kita coba cek berapa kepemilikan sahamnya PT SMGA ini ya. Karena eh, untuk batu gamping ini ya, yang saya ketahui adalah komponen yang sangat dibutuhkan atau bisa dibilang itu sebagai komoditas pendukung ya. Misalkan ini kita punya tambang nikel. Kita mau ngolah nikel nih. Nah, kebanyakan perusahaan pertambangan atau energi itu membutuhkan yang namanya batu gamping ya. Batu gamping itu dalam pertambangan nikel untuk memisahkan yang namanya fosfor dan silika dari biji sehingga bisa diambil biji nikelnya. Nah, ini juga mantap-mantap betul ya. Ketika nanti dari JMS ini sudah memang tahapannya sudah eksplorasi ya, kita tunggu saja ya apakah ini adalah sudah tahap eksplorasi atau belum. Tapi saya lihat pandangan saya ini anak perusahaan yang bergerak di dalam pertambangan batu gamping ini sangat potensial ya untuk mendukung yang namanya nanti pendapatan dari SMGS secara konsolidasi ya. Oke, kita coba beranjak dulu ya. Tadi kita masih di posisi company background ya, masih banyak yang harus kita bahas ya. Nah, ini untuk kepemilikannya sekitar 60% ya. Nah, ini pengendali ya untuk SMGA sendiri di PT JMS, penggalian batu kapur atau gamping. Kemudian shareholdersnya oke, 72% ternyata ini dimiliki oleh PT Sumber Global Energy atau SGER ya, Seger ya. Ya, ini SMGA ini 72%-nya kepemilikannya dari Seger ya. Hanya 20% ini dimiliki oleh masyarakat non warga. Kemudian untuk jumlah shareholdersnya juga flat ya, tidak mengalami kenaikan yang signifikan ya dari awal tahun. Kemudian listingnya juga sudah sangat lama ya, di 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih, 1,5 tahun ya, listing date 30 Januari 2024. Kemudian IPO amount-nya di 184 miliar. Nah, nanti kita coba cek ya realisasi penggunaan IPO-nya untuk apa aja nih. Nah, oke. Kemudian alamat kantornya ya di Jakarta Selatan ya, di Graha BIP lantai 2. Nah, untuk direksinya ya bisa kita ketahui ya, ini ada Pak Raymond ya, presidirnya, kemudian komisarisnya ada Pak Willy Thomas. Oke. Kita coba langsung ke insider ya. Nah, ini enggak terlalu ada ya insider yang masuk ya. Karena tadi memang pengendalinya adalah dari pegang seluruh 72% ya dari Seger ya. Kemudian corporate action, kita coba cek dividen. Nah, dividen juga belum pernah ada historical ya untuk membagikan dividen. Stock split juga belum ada, rekisu juga belum ada, warannya juga belum ada. Public expose oke ya, ini sudah dilakukan di 20 Mei. Nanti kita coba cek ya laporan public expose-nya seperti apa. Oke, kita lanjut ya, lanjut ke coba ngelihat. Nah, ini value
perdagangan harian ya. Terakhir hari ini diperdagangkan nilai transaksinya 2,7 miliar ya. Cukup cukup aktif ya, cukup ramai juga ya 2,7 miliar. Dan lotnya ya bisa dibilang tebal ya. Di sini sudah ratusan ribu. Oke, hari ini ada foreign masuk 534 juta. Oke. Kemudian kita coba cek ya dari sisi bandar detektornya. Hari ini top 1 broker ya big distribution ya. Top 3 small distribution, top 5-nya netral gitu. Kemudian di sini di sisi buyer banyak masuk ya dari broker CC. Kemudian ada MG juga ya, masuk di harga 80, AK masuk di 81. Dan nilainya masih ratusan juta ya. Ini kita coba cek dalam 5 hari terakhir ya. Coba 5 hari terakhir. Nah, 5 hari terakhir ini menarik ya. Ada akumulasi ya. Top 1, top 3, top 5 ini lagi akumulasi ya. Nah, tapi ini ada bandarnya CC ya. Ini CC ini dari foreign atau domestik ya. Kita coba cek ya. Nah, ternyata CC-nya ini dari foreign ya. Menarik nih, menarik. Foreign masuk dalam 5 hari terakhir. CC, AK, ZP, BK. Nah, ini indikator juga ya, teman-teman ya. Kita kalau saya ya berprinsip ya saya pasti ngeceknya itu biasanya 5 hari terakhir atau 20 hari terakhir ya. Kalau 20 hari atau 5 hari terakhir aja ini sudah ada arus masuk ya, arus uang masuk ke atau yang membeli saham ini dari foreign. Nah, saya akan pertimbangkan untuk mulai cicil ya. Oke, ini menarik ya. 14 Juli sampai dengan 21 Juli di sini ada AK, ada LG, ada ZP, ada BK gitu kan di sisi ini. Nah, CC-nya ini ternyata foreign. Oke, jadi kita coba cek lagi. Oh, meskipun hari ini cukup banyak ya buangan barangnya ya. 243 lot. Nah, sedangkan masuk di bayarnya di 95.000 lot ya. Oke, perbandingannya sangat jauh ya. Ya kalau hari ini cuma dilihat ya nggak terlalu banyak ya dari foreign yang masuk ya. AK di 81, MG 80. Nah, kalau kita lihat dari historical harganya ya di bulan Juli ini belum ada kenaikan yang sangat signifikan ya. Naik ya. Ini terakhir 18 Juli di 3,8% ya. Padahal kita tahu di akhir bulan Juni sampai awal bulan Juli ini ada kenaikan yang cukup masif di saham-saham nikel ya. Nah, ini sepertinya belum terapresiasi ya. Tapi kita coba cek dulu di secara performanya ya, fundamentalnya ya. Oke, kita masuk ke net income-nya. Net income-nya wow, besar nih ya. Q1-nya di 16 miliar. Oke, di 2024 hanya 4 miliar. Oke ya, kalau kita bandingin 2024 ini total secara setahun itu di 20 miliar. 2025 SMGA sudah mencapai Q1-nya 16 miliar. Ini fantastis loh. Ini net income-nya naiknya tinggi sekali ya. Kita coba lihat berapa ya. Net income-nya quarter YoY growth di 299%. Nah, kita coba cek revenue-nya. Naik nggak ya? Oh, oke. Revenue-nya juga naik ya. Naiknya bisa dibilang sangat tinggi sekali nih, di 400 miliar. Berarti tradingnya juga mereka bisa dibilang 2025 ini pencapaiannya juga sangat sangat bagus ya. Revenue-nya quarter year on year growth-nya di 174%. Kemudian gross profit-nya di 121%. Nah, ini tanda-tanda perusahaan yang memang secara fundamental mengalami perbaikan ya, perbaikan dari tahun sebelumnya. Jadi begini ya, teman-teman yang nyimak dari beberapa komentar saya atau beberapa yang ada di grup, saya sering sampaikan gitu ya, kenaikan harga saham itu disebabkan oleh beberapa kondisi ya teman-teman ya. Kalau saya sih menyimpulkannya ada 3 kondisi. Nah, yang kondisi pertama adalah saham naik karena apa? Karena adanya sentimen ya.
karena ada news positif. Entah itu akuisisi, entah itu ada kenaikan harga komoditi gitu kan, entah itu ada right issue, stock split, dan macam-macam. Pokoknya isu-isu atau sentimen positif itu bisa menggerakkan atau menggairahkan market maker dan para retail untuk menaikkan harga ke atas. Kemudian yang kedua adalah saham yang memiliki fundamental bagus tapi belum diapresiasi oleh pasar atau market maker. Jadi nggak tahu ya, apakah mungkin dari pasar itu belum menentukan timing yang tepat ya, atau belum mempunyai rencana, sehingga kemungkinan dari market maker melakukan cicil beli dulu ya. Cicil beli dulu selama 5 hari, 20 hari gitu. Gerakannya pasti pelan. Nah, tapi saya percaya fundamental ini suatu saat pasti akan diapresiasi oleh yang namanya pasar ya, atau namanya kita bisa bilang price action-nya nanti juga akan selaras ya dengan fundamental perusahaan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kadang teman-teman juga pasti tahu, saham naik tapi dari sisi fundamentalnya buruk atau perusahaannya minus gitu. Nah, itu biasanya saya amati barang yang ada di market itu bisa dibilang kering ya. Ya ibaratnya udah masuk ke dalam satu kantong market maker gitu. Jadi market maker ingin menaikkan saham ya sangat gampang ya. Jadi banyak yang nggak hold saham tersebut gitu. Jadi seperti tanda-tanda itu yang saya sampaikan di 2 unboxing ini masih di prinsip yang kedua ya teman-teman. Jadi saham-saham yang berfundamental bagus tapi belum diapresiasi oleh pasar. Dan nanti ke depannya saya juga akan membedah terkait dengan saham-saham yang memiliki sentimen bagus ataupun saham-saham yang memang barangnya itu ibaratnya udah kering ya. Jadi secara demand-nya itu sangat tinggi gitu kok. Mau beli tapi barangnya udah dikantongin sama market maker. Jadi kita nggak dikasih kesempatan untuk masuk ke dalam saham tersebut. Jadinya apa? Harganya naik naik naik. Nah, itu ya. Selalu aktifkan loncengnya biar ketika saya update beberapa saham menarik ya teman-teman bisa langsung melakukan analisa atau riset mandiri ya. Oke. Oke, coba saya lanjutkan ya. Memang ini dari sisi revenue-nya kalau dilihat dari 2024 mulai ada pergerakan naik ya. Ini sangat positif ya. Dari 2023 hanya 173 miliar, 2024 sudah mencapai angka 1 triliun lebih. Oke. Nah, 2025 ini bulan Juni patut kita tunggu nih ya. Nah, patut kita tunggu. Berapa nih dari SMK bisa mengkonversi revenue-nya gitu dan akhirnya bisa mengenerate profitnya dia ya. Oke, market cap-nya masih kecil ya, 709 miliar. Oke, cash-nya juga tipis di 11 miliar. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk total asetnya masih di bawah under 1 billion ya, 1 trillion ya, ya. Di bawah 1 triliun ya. Oke, kemudian long term debt, short term debt ya masih di bawah ini ya, masih oke ya 20 miliar, short term-nya 28. Kemudian di sini cash from operation-nya, nah ini mungkin nanti bisa menjadi catatan ya, karena cash from operation-nya ini minus ya. Ya gampangnya gini ya teman-teman, kalau melihat cash from operation ini, ya perusahaan gitu jualan ya kan, dapat pemasukan ya dari kliennya dia gitu, dikurangi dengan yang namanya beban-beban ya, seluruh beban-beban mereka gitu, dan menghasilkan yang namanya cash from operation ya, net cash from operation-nya gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan bagus ya biasanya dia positif ya. Nah, nanti bisa dicermati ya dalam terkait dengan cash flow statement ini. Kemudian kalau kita lihat dari PE-nya sudah cukup tinggi ya. PE annualized-nya itu 11,29. Kemudian book value-nya juga 1,9 ya, mendekati premium ya. Kemudian di sini kalau kita lihat untuk revenue per share 150, oke. Current book value per share-nya 42.
Current rasionya masih cukup bagus ya, 1,9, quick rasionya juga. Untuk debt to equity rasionya juga bagus ya, 0,13. Kemudian dari sisi Altman score ya, ini untuk rasio untuk mengukur kebangkrutan perusahaan ya, masih di atas 2,6 ya, 4,46, bagus ya. Kemudian kalau kita lihat ROA-nya ya ini ya, masih bisa dibilang minim ya, 4,69. Return on equity-nya 8,6% ya, cukup bagus ya. Kemudian return on capital employed-nya 11,75%. Oke. Nah, kalau dilihat di sini memang dari sisi perusahaan belum membagikan dividen ya, teman-teman ya. Ini masih kosong datanya. Kemudian kalau dilihat dari profitability-nya ya ini bisa dibilang tipis ya. Net NPM-nya 3,88. Operating profit margin-nya 4,25. Nah, gross profit margin-nya juga 6,64%. Oke, jadi kita coba beralih ke salah satunya di financial dulu ya. Oke, kita coba cek atau langsung ke sini ya, ke laporan laba ruginya ya. Nah, biar lebih jelas ya, kita mulai dari laporan posisi keuangan dulu deh, biar enak. Ya tadi juga dijelaskan ya, kasnya memang kita lihat bisa dibilang tipis ya, di 10,8 miliar. Kemudian kita lihat di sini ada penurunan piutang yang sangat signifikan ya, dari 84 ke 20 ya. Oke. Kemudian di sini menarik nih, ada uang muka sebesar 470 miliar. Nanti kita coba cek ya, uang muka ini terdiri dari apa aja. Kemudian di sini ada properti pertambangan ya, ini juga aset ya, aset tidak lancar di 25 miliar, kemudian aset tetapnya di 79 miliar, jadi total asetnya di 685 miliar. Liability-nya oke, kita coba cek. Di sini ada uang muka. Oke, uang muka penjualan ya. Ini liabilitasnya 141 miliar. Oke, kalau kita lihat dari liabilitasnya ini juga eh, ada utang juga ya, utang bank jangka pendek ya. Kemudian ini waktu setahun 12 miliar juga, ini ada utang bank. Ini juga ada utang bank jangka panjang. Total liabilitasnya di 320 miliar. Kemudian dari sisi equity kita bisa melihat bahwasannya oke, di sini ada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, cukup ya, cukup besar ya, 48 miliar. Oke, total ekuitasnya naik ya, dari 351 naik ke 364. Cukup signifikan karena ada ini ya, ada laba ya tadi. Labanya naik ya, signifikan di Q1 2025. Kemudian, nah ini nih yang menarik ya. Nanti kita coba cek di catatan atas laporan keuangan. Di sini penjualan bersih 2024 bulan Maret dibandingkan penjualan bersih Q1 2025 naiknya sangat signifikan ya. Tadi juga sudah dibahas ya. Laba bersihnya otomatis naik juga sangat signifikan ya. Oke. Di sini sudah cukup jelas ya tadi. Oke nih. Oke, coba ini terkait dengan arus kas operasi ya, Q1 2025. Nah, ini ada penerimaan kas dari pelanggan tadi kan ya, ada pembayaran-pembayaran ya, untuk pemasok, beban-beban gitu kan, pembayaran bunga, pembayaran pajak penghasilan gitu kan. Tapi ini menarik ya, tadi di data Stockbit, kita coba cek ya, di data Stockbit tadi minus ya. Oke, di sini ternyata masih positif ya. Di Kistat tadi nggak tahu ya, ini mungkin belum ada ya untuk oke, ini bukan year to date ya. Jadi 95 miliar ini bukan year to date ya. Year to date-nya di sini 1 miliar ya. Oke, ini masih oke sih.
Karena apa? Di 31 Maret per posisinya dulu sempat minus ya. Gede banget 132 miliar. Tapi tahun ini dia bisa mengkonversi arus kas operasi ya di angka positif 1 miliar. Oke. Oke, good. Kemudian kita coba cek ya. Kita coba cek ke uang muka dulu ya. Tadi kita penasaran sih ya, uang mukanya sangat besar ya. Oke, ternyata di sini ada uang muka ke pemasok ya, 442 miliar. Jadi uang muka di sini merupakan uang muka pembelian batu bara dan nikel kepada pihak ketiga di mana barang tersebut belum diterima. Oke, jadi bisa dipahami ya, PT SMGA ini membayar ya, membayar uang muka kepada pemasok ya, pemasok nikel atau batu bara sebagai ibaratnya lebih mudahnya seperti down payment ya, DP dulu deh gitu loh. Nah, itu biasanya berdasarkan ikatan jual beli antara pemasok dengan SMGA gitu. Jadi dia mau ngamanin yang namanya stok dulu nih gitu. Nah, ini penting. Kalau dilihat dari karakter bisnisnya, SMGA ini sepertinya adalah perusahaan trading ya, trading nikel dan batu bara. Karena dia cari pemasok, dia bayar uang muka, kemudian dia nanti akan jual kepada klien-kliennya. Nah, ini good nih. Ini kalau bisa dibilang nanti masih banyak nih yang perlu strategi-strategi ke depan ya. SMGA salah satunya mungkin bisa mengakuisisi pertambangan-pertambangan ya, sehingga dia bisa memiliki anak usaha yang katakanlah memiliki izin usaha pertambangan ya, bidang nikel atau batu bara. Ini ke depan masih sangat bagus ya untuk bisnis dari sisi development-nya ya. Oke, kemudian nah dia juga punya alat berat ya, 46 miliar, punya kapal. Oke, dari sisi peralatan juga sudah mumpuni ya. Oke, berarti kita coba turun langsung ke properti penambangan tadi ya. Nah, ini ada 20 miliar ya. Ada properti berdasarkan hasil manajemen tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan mengindikasikan ada penurunan nilai properti pertambangan. Oke. Kita coba langsung menuju ke pendapatan. Pendapatan usaha ya. Ini masih oke. Masih turun lagi ya. Pendapatan usaha, pos pendapatan oke. Untuk penjualan bersih. Nah, di sini penjualan bersihnya terbesar adalah nikel. Oke. Batu bara 64 miliar, nikelnya 340 miliar. Nah, menarik nih ya. Kalau kita lihat pelanggan yang melebihi 10% penjualan bersih adalah PT Kintoki Resource Trading. Oke, 91 miliar ya. Persentasenya 22% ya dari total penjualan bersihnya dia. Ada Bumi Mineral, ada PT Nadesico Nickel Industry gitu kan. Oke, ada Virtu Dragon Nickel Industry, ada Kalimantan Bara Maju. Nah, klien-kliennya ini ya, ini bisa dibilang kalau di sini ada trading nih biasanya dari Kintoki juga dia adalah perusahaan trading juga ya. Trading nikel ya, trading nikel atau batu bara. Oke, berarti kita langsung ya, kita coba biasanya kan ngecek per segmen ya. Kita coba cek per segmennya seperti apa. Kinerja per segmen. Biasanya di bawah ya teman-teman, jangan lupa bisa baca sendiri untuk kinerja per segmen. Nah, ini pasti diinformasikan ya dalam sebuah catatan atas laporan keuangan. Jadi nikelnya laba rugi kotornya ya tadi penjualan bersih 340, bahan pokoknya 314, laba ruginya labanya 25 miliar. Kemudian dari batu bara ya 64, penjualan bersih, bahan pokok 62, nah spreadnya atau margin profitnya di 1,8 miliar. Nah, kemudian solar, nah ini ya beban pokok ya, ada beban pokok terkait dengan solar.
laba rugi kotornya di 26 miliar. Jadi ini organik ya teman-teman ya. Labanya ini bukan laba semu ya. Memang ada kenaikan cukup besar di penjualan bersih di nikel ya 340 miliar. Oke, kemudian laba sebelum pajak penghasilan sebesar 19 miliar. Oke. Oke ya, jadi kalau kita lihat dari fundamental ya ini ada peningkatan di Q1 ya. Ya bisa dibilang kalau harganya sekarang di 81, nah ini kan Q1 ya. Q1 itu kan di Q1 sebenarnya sudah mulai ada pergerakan naik ya, karena kita lihat bahwasannya support terbawahnya di harga sempat menyentuh di 50 ya, sempat di bawah tidur nih. Nah, sempat sideways ya, ini 50, 51, 52, 53 ya. Ini kepala 5 baru waktu April ya. Nah, ini bisa dibilang karena ada sentimen tadi ya, sentimen fundamentalnya berubah menjadi positif, bagus, jadi dia naik ya, terapresiasi. Oke, naik dan saat ini dari 19 Juni ini mulai membentuk base ya atau support di sini. Kalau kita lihat sering sering dijadikan support di area 78. Nah, kemudian ini menarik nih. Nah, menariknya apa? Ini saham sebenarnya IPO-nya tadi di harga 105 ya. Dan pernah mencapai 100, high-nya di 170 di sini ya. Tapi setelah naik di 170 dibawa turun nih. Turun terus, downtrend parah, nyelam ke 50-an. Oke. Nah, padahal kalau kita lihat ini fundamentalnya bisa dibilang sangat bagus ya. Nah, ini memang dari sisi volumenya ketika muncul Q1 memang sudah direspon ya, direspon pasar, mulai ada volume di atas volume 20 hari ya rata-rata naik. Nah, ini sideways lagi. Ini menurut saya bisa dibilang ya ini kesempatan ya buat kita untuk melakukan mengamati pertama satu, dan ada potensi menurut saya banyak histori ya. Ada beberapa saham yang memang tipikalnya seperti ini ya. Dia belum bisa menyentuh harga IPO-nya ya. Nah, ini biasanya market maker sedang bekerja gitu kan di sini. Ini sideways, naik, sideways. Nah, kemudian ini akan naik lagi ya. Naik lagi, nembus resisten di sini sekitar 90-an. Nah, ini arah ke 100 ya, 105 gitu. Nah, kalau di Q2 ini dia mampu mencatatkan kinerja yang positif, wah ini udah tanda-tanda ya. Tadi bisa dibilang ini sideways ya, ngumpulin bensin ya, ibaratnya ngumpulin tenaga dulu untuk naik ya. Kalau kita lihat ini foreign udah mulai masuk nih. Nah, mulai dengan 15 Juli. Nah, kelihatan ya. Ini namanya foreign buy ya. Kalau ada warna hijau ini dia mulai nyicil pelan-pelan masuk ya. Ya padahal di sini kelihatan sideways. Ya memang seperti itu ya. Mereka nyari barang murah dulu ya. Nah, baru nanti kalau barangnya udah di keep ya banyak, ya, dia akan melejitkan sahamnya atau naikkan sahamnya. Ini cukup menarik ya dari sisi RSI-nya juga dia di angka 53 ya, belum jenuh beli ya dia gitu. Oke, kalau dilihat memang dari sisi bandar volumenya ya masih ini ya, ada pergerakan tapi belum masif ya, masih ada tanda-tanda seperti ini. Tapi ini memang cocok untuk dijadikan watchlist kita gitu. Ya kalau kita punya modal gitu kan, ya kita bisa pertimbangkan untuk masuk ke dalam saham yang mempunyai fundamental yang bagus tapi belum diapresiasi oleh pasar gitu ya. Oke, ini secara secara chartnya di sini memang belum bisa ditembus ya, belum bisa ditembus lagi di angka 78 ini. Jadi bisa dimanfaatkan.
Harga hanya bergerak di range 78 ke 83 gitu ya. Sideways ya. Sideways hampir sebulan ya ini. Sideways hampir sebulan. Ini cocok ya untuk apa namanya? Mencari titik entry ya gitu. Jadi slow aja gitu, jangan apa namanya, jangan all in gitu kan, tapi bisa melakukan strategi untuk cicil ya. Oke, setelah di chart ya, setelah chart kita tahu chartnya, kita lanjut ke kita coba cek ya. Wah, ini yang paling menarik ya, rencana kerja perseroan tahun 2025. Nah, anak usahanya yang kita bahas di awal ya, Jasa Tama Mandiri ini adalah menjual batu kapur ya atau batu gamping. Nah, ini akan dimulai pada Q2 2025. Nah, ini bisa di ini ya, bisa kita coba cek ya nanti di Q2 2025 apakah sudah ada pergerakan ya dari JMS ini ya. Kemudian ini perseroan berharap dapat menambah portfolio penjualan komoditas perseroan dengan melakukan penjualan batu kapur. Jadi batu kapur ini namanya komoditas pendukung ya. Jadi penting, tetap penting. Saya yakin smelter-smelter, perusahaan energi itu membutuhkan batu kapur. Untuk apa? Infonya batu kapur ini juga dibutuhkan untuk transisi energi ya, ke energi bersih ya. Dia akan mengikat yang namanya senyawa-senyawa. Nanti teman-teman yang paham terkait dengan ini ya, batu kapur ini fungsinya untuk apa bisa komen-komen lah. Gitu. Jadi Mimin juga bisa belajar ya terkait dengan potensi-potensi batu kapur ya. Jadi batu kapur tuh nggak cuma buat ya kalau dulu itu batu kapur tuh buat alternatif buat ini ya, buat membangun rumah ya gitu, membangun rumah itu pakai batu kapur atau batu gamping ya, menggantikan semen ya. Kalau itu ternyata nggak industri semen aja yang membutuhkan batu kapur ya, banyak ya, pertambangan maupun perusahaan energi. Nah, kemudian ada rencana akuisisi dan joint operation tambang biji nikel. Nah, perusahaan telah menjajaki beberapa peluang bisnis untuk mengakuisisi tambang biji nikel dan atau melakukan kerjasama penambangan, pengangkutan dan penjualan biji nikel dengan pemilik IUP di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, guna memperkuat rantai pasokan dan mendukung hilirisasi industri biji nikel di Indonesia. Jadi begini ya teman-teman ya, ketika perusahaan yang sudah existing, dia punya klien, dia punya target market, maka salah satu strategi yang digunakan adalah dia akan mengakuisisi tambang biji nikel untuk apa? Mengamankan rantai pasok. Ya, kalau dia tidak bisa mengamankan rantai pasok, maka dia tidak bisa memenuhi kebutuhan klien gitu. Jadi ya risiko putus nanti kontraknya. Jadi ya dia harus aktif ketika dia mau pendapatannya lebih besar, maka strategi-strategi akuisisi ini ya harus dijalankan. Dia harus turun ya, turun gunung ya, cari perusahaan-perusahaan kalau bisa diakuisisi. Bisa ya bisa dibilang nanti dia tinggal ambil dari entitas anak nih, dari produknya gitu. Dia jual ke kliennya yang membutuhkan ini ya, biji nikel ya. Oke. Kemudian ini juga ada rencana akuisisi dan joint operation smelter. Ah, menarik ini. Perusahaan sedang merumuskan rencana strategis untuk mengakuisisi fasilitas smelter dengan teknologi oxygen enriched smelting blast furnace di Bantaing sebagai bagian dari upaya ekspansi dan penguatan rantai pasok dalam negeri dalam industri pengolahan mineral untuk industri baterai. Nah, smelter ini juga penting ya teman-teman. Kalau yang namanya hilirisasi, nah ini salah satu kunci utamanya itu adalah di smelternya gitu kan. Nah, semakin kita punya smelter banyak, kita bisa mengolah produk-produk pertambangan terutama biji nikel itu di dalam negeri gitu kan. Jadi nggak kita kirim langsung mentah itu keluar. Ya itu apa ya? Kita nggak menjadi nilai tambah ya. Kalau kita punya smelter sendiri harganya juga biji nikelnya makin besar lagi gitu kan. Kita makin cuan gitu. Jadi nggak bukan sistemnya kayak penjajahan ya keruk 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 ekspor keruk 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 ekspor gitu. Jadi kalau sekarang itu kita juga harus pandai-pandai ya.
negara di dunia ini sedang berlomba-lomba mencari yang namanya rare earth ya. Nah, siapa tahu nih di pertambangan-pertambangan kita itu ada yang namanya komoditas rare earth gitu. Jadi kalau kita kirim langsung ekspor, ekspor, ekspor gitu, ya kita ya cuma dibilang ya bisanya seperti itu, kita nggak cuan, harganya murah gitu ya. Harganya ya bisa kualitasnya nggak bagus gitu. Tapi kalau kita mengubahnya menjadi suatu komoditas yang bernilai jual, maka kita butuh yang namanya fasilitas ya. Fasilitasnya apa? Smelter. Nah, ini sudah cocok ya dari sisi apa namanya rencana kerja perseroan ini kalau dia ingin berkembang maju, maka dia harus menjalankan strategi-strategi untuk mengamankan yang namanya pasokan. Nah, ini biji nikel ini juga menjadi komoditas utama ya, apalagi pemerintah ini gencar-gencarnya ingin membangun industri baterai nasional. Wah, ini makin mantap nih ya, mantap mantap betul. Oke. Oke, ini laporan penggunaan realisasi dana penawaran umum. Oke, jadi ini sedikit ya, sedikit, mengulas yang saya sampaikan di awal. Tadi kan IPO-nya itu kan 184 miliar ya. Nah, itu untuk apa, Min? Gitu. Wah, ini ternyata realisasi penggunaan dana, ya penggunaan dana hasil IPO ini digunakan sebagai uang muka kepada masuk, ya kan? Ya uang muka ini penting untuk mengamankan yang namanya nikel dan batu bara sebagai komoditas yang akan dijual ke klien gitu. Kalau kita nggak kasih uang muka ya mereka juga ya ibaratnya pemasoknya ya ogah-ogah gitu kan. Ngapain saya pasok lu gitu kan, lu nggak bayar uang muka gitu. Wah, main jadi sekarang kalau mau apa namanya mengamankan pasokan ya ibaratnya kita beli ya, beli elektronik atau beli apapun itu ya, itu kita harus DP dulu gitu kan. DP dulu, amanin dulu barangnya baru nanti dikirim gitu. Itu ya, ini apa namanya untuk penggunaan dana ini ya saya apa namanya sepakat ya kalau dia ingin berkembang gitu kan ya dia amanin dulu nih pasokannya gitu kan. Setelah itu hasil ya, dia akan memetik hasilnya nanti ke depan ketika sudah mengamankan rantai pasok. Nah, dia akan kirim tuh nikel atau batu baranya ke kliennya. Nah, setelah itu dia akan catat sebagai revenue atau pendapatan gitu. Nah, biasanya yang saya lihat itu justru seperti ini ya, perusahaan pertambangan itu dia bayar gitu kepada pemasok, kemudian dari sisi pemasok kirim ke kita, ya kita catat sebagai persediaan ya, persediaan. Kemudian persediaan kita jual ya, kita jual kepada, klien kita gitu. Cuma, di pencatatan tadi saya nggak melihat ya, di situ ada persediaan gitu, tapi kemungkinan besar ya ini perusahaan langsung kirim ya, kirim pada yang namanya klien-klien mereka yang membutuhkan, eee, suplai nikel ataupun batu bara. Oke ya, ini tadi apa namanya, beberapa penjelasan singkat ya terkait dengan PT SMGA. Nah, jadi nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan atau sharing ya dari teman-teman semua ya, dari apa namanya, subscriber-subscriber, follower-follower gitu ya, kalau mau apa namanya, mengikuti beberapa rekomendasi admin silakan follow atau subscribe, like, dan share ya. Jangan lupa aktifkan lonceng untuk mendapatkan beberapa rekomendasi saham dari admin. Oke, cukup sekian ya dari admin, sudah panjang lebar ya tadi ngomong dari A sampai Z. Nah, kita cukupkan dulu ya, semoga sobat trader nanti ke depannya selalu mendapatkan cuan maksimal. Oke, salam Akademi Financial, salam cuan, bye-bye.